Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Anissa. Kali ini live chatnya kita gantian ya. Kalau biasanya kan sama Kak Astri, nah kali ini dengan saya Anissa. Saya salah satu pengurus Pita Tosca. Nah, kan kemarin Hai Kak Elke. Nah, karena periode minggu kemarin kan kita sempat bahas tentang hipertiroid, merdeka dari hipertiroid. Nah, kali ini kita akan bahas perihal Hashimoto dan hipotiroiditis. Oh iya, sebelumnya bentar ya. Eh, Sebelumnya buat yang belum tahu dan baru gabung dengan Pita Tosca itu apa? Pita Tosca itu adalah komunitas pejuang tiroid. Ini mantul ya. Komunitas pejuang tiroid yang isinya merupakan support group dari pasien-pasien gangguan tiroid. Di antaranya ada pasien Hashimoto, pasien hipertiroid, pasien kanker tiroid, dan juga macam-macam deh pokoknya gangguan tiroidnya. Selain itu, Pita Tosca itu ada super grup di FB dan juga di WhatsApp. Apalagi ya, udah ya paling. Nah, karena sekarang tema hari ini itu bahas perihal berdamai dengan hipotiroid dan Hashimoto tiroiditis. Kenapa sih harus berdamai? Karena kan gini loh, hipotiroid itu kayak udah lifetime disease gitu loh. Jadi kita akan selamanya bersama kondisi ini, jadi kita mau gak mau harus berdamai dengan kondisi ini. Nanti kan akan jadi rangkaian ya, karena 2 minggu lalu sempat bahas merdeka dari hipertiroid. Nah, sekarang hipotiroid, nanti kita akan bahas tentang kanker tiroid juga, tentang gangguan nodul jinak tiroid juga, terus gangguan autoimun kan udah ini ya. Terus, oh iya, nanti kita akan bahas gizinya juga, perihal gizinya, gizi untuk pasien tiroid juga. Nah, kali ini kita akan live bersama Dr. Ervita Ritonga, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita invite aja kali ya. Bentar ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Halo, Halo, Kak. Halo, sahabat selamat Tosca. bergabung. Iya, selamat bergabung dokter di Nah, Pita Tosca. banyak. Oh, udah boleh gabung nih. Iya, dokter benar-benar ditunggu loh kali ini, benar-benar karena kan pembahasan tentang hipotiroid itu jarang banget ya dibahas sama dokter di forum online gini, tuh jarang banget gitu. Nah, kali ini kita benar-benar excited banget buat bahas tentang hipotiroid, apalagi karena kan sekarang temanya lagi kemerdekaan. Ya. Nah, hipotiroid juga pengen dong merasa merdeka dari hipotiroid itu kayak gimana. Apalagi emang ya udahlah, ini hipotiroid, saya pertama dapat diagnosa hipotiroid itu langsung tok, oh iya ini harus minum obat seumur hidup. Loh, gimana pasti itu benar-benar saya perang batin sendiri buat teman-teman yang hipotiroid itu. Iya. Kaget ya pasti ya, penyakit apa ini, terus kenapa harus minum obat terus. Iya, betul dokter. Nah, kita perkenalkan dokter dulu kali ya. Boleh. Jadi teman-teman, dokter sekarang kita akan live bersama Dr. Ervita Ritonga. Beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya dok ya? Di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Ya. Terus dokter juga saat ini sedang ini ya dok, lagi belajar endokrin ya dok ya? Buat dapat gelar dokter endokrin gitu. Iya, lagi ambil konsultan endokrin, diabetes dan metabolik. Jadi masih banyak nih dok teman-teman Pita Tosca yang masih nanya apa sih bedanya dokter penyakit dalam sama dokter endokrin gitu. Karena kan kita banyak endokrin. Jadi sebenarnya dokter endokrin itu dokter yang
belajar lagi ya dok ya buat Ya, spesialis endokrin. iya, jadi kalau di Indonesia dokter yang menangani di bidang endokrin, diabetes dan metabolisme itu pasti seorang penyakit dalam, karena dia harus sekolah penyakit dalam dulu, habis penyakit dalam selesai baru ngambil subspesialis namanya. Jadi macam-macam tuh subspesialisnya, ada yang misalkan lebih ke masalah saluran pencernaan ya, sama liver kayak Ya, hepatologi, ada yang ya. endokrin, metabolisme dan diabetes, contohnya yang sedang saya ambil saat ini. Ada yang ginjal, hipertensi, jadi beda-beda. Cuman semuanya sama, dokter penyakit dalam gitu. Oh gitu. Jadi emang sekolah lagi beberapa tahun untuk dapat ilmu tentang endokrin lebih banyak ya dok. Ya, sekitar 2 sampai 4 Gitu. tahun, Mbak Nisa. Oh iya, semoga lancar ya dok ya. Nah, Amin, gitu. moga-moga tahun ini selesai ya. Minta doanya dari Amin, semua amin. juga. Nah, sebentar ya dok. Jadi buat teman-teman, kita akan mulai penjelasan dari Dr. Ervita. Sebentar lagi, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan pakai format pertanyaan, nama, usia, domisili, dan juga gangguan tiroid, baru pertanyaannya supaya kita bisa jelas. Iya. Oke, dokter dipersilakan untuk membawakan materinya. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Kita santai aja lah ya, Ya, kayak sharing biasa gitu ya. Saya nggak ada ya, PowerPoint gitu, biar lebih ini aja, biar lebih biar santai gitu. lebih akrab. Ya, lebih Iya. santai. Jadi terima kasih kepada Pita Tosca untuk memberikan kesempatan pada saya buat sharing malam ini. Sahabat Pita Tosca, saya harap semuanya sehat-sehat. Memang masalah hipotiroid dan terutama tiroiditis Hashimoto ini masih menjadi suatu pertanyaan ya. Jadi makin ke sini memang Mbak Anissa kasusnya ini makin banyak. Pengaruh lingkungan, iya pasti dia berpengaruh kenapa semakin kesini semakin banyak jumlahnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai tiroiditis Hashimoto, kita lihat dulu nih sebenarnya per definisi itu apa sih yang dimaksud dengan tiroiditis Hashimoto dan hipotiroid ya. Nah, tiroiditis Hashimoto sama hipotiroid ini merupakan dua hal yang sangat berhubungan, Mbak Anissa. Jadi tiroiditis Hashimoto ini merupakan suatu penyakit. Jadi ditemukannya sama Pak Hashimoto, memang orang Jepang nih. Beliau yang Jadi menemukan, nama orang. iya nama orang. Jadi merupakan suatu kondisi di mana kelenjar tiroidnya ini dia mengalami peradangan, peradangan yang kronis. Apa sih yang dimaksud dengan kronis? Kronis ini membutuhkan waktu yang lama ya, biasanya lebih dari 2 minggu, lebih dari 1 bulan, berbulan-bulan. Nah, saking lamanya, jadi nggak sampai tiba-tiba kayak kita panas dingin nih sehari 2 hari kan langsung muncul panas dingin kerasa gitu ya gangguannya, atau batuk pilek gitu kan kerasa dalam waktu beberapa hari. Ini karena munculnya lama, peradangan ini banyak orang tidak menyadari pada saat awal dia terkena yang namanya penyakit tiroiditis Hashimoto ini. Tiba-tiba pada Ya, saat betul. kondisinya sudah sangat turun kadar hormonnya, barulah muncul berbagai macam gejala gitu. Nah, peradangan ini sebetulnya merupakan suatu respon dari tubuh yang berlebihan. Makanya masuk ke dalam suatu golongan penyakit autoimun. Jadi kita ini kan sebetulnya punya daya tahan tubuh ya Mbak Anissa ya. Daya tahan tubuhnya Ya, ini dia fungsinya untuk melawan berbagai macam kuman kayak virus, bakteri, jamur gitu kan, untuk ya. pertahanan tubuh. Cuman pertahanan tubuh kita pada penyakit autoimun ini dia salah mengenali. Dia salah mengenali So, bagian tubuh sebagai sesuatu yang harus diganggu, sebagai sesuatu yang harus dirusak. Akibatnya sel-sel pertahanan tubuh kita beserta produknya yang disebut dengan antibodi, dia menyerang sel-sel tiroid. Nah, sel-sel tiroid ini seperti kita tahu, dia fungsinya kan menghasilkan hormon tiroid nih, Mbak Nisa. Nah, hormon ya. tiroid ini dihasilkan di sel-sel tiroid. Jadi kalau misalkan sel tiroid ini diganggu oleh pertahanan tubuh, oleh sel-sel daya tahan tubuh tadi, rusaklah dia sel tiroid. Akibatnya sel tiroid menjadi kurang produksinya, bahkan lama-lama bisa tidak memproduksi sama sekali. Tidak bisa memproduksi hormon tiroid sama sekali. Nah, penyebab utamanya apa sih sehingga kok bisa tiba-tiba muncul nih penyakit autoimun gitu? Saya salah apa sampai saya kena penyakit autoimun? Sayangnya Tiba-tiba. sampai sekarang Mbak Anissa, kita belum tahu persis apa yang menyebabkan penyakit autoimun tiroiditis Hashimoto ini. Akan tetapi banyak yang melakukan penelitian, ada yang namanya faktor risiko. Jadi faktor risiko itu apa sih? Faktor risiko itu adalah
Kalau kita memiliki kondisi-kondisi itu, kita akan lebih banyak memiliki kemungkinan untuk terkena tiroiditis Hashimoto atau penyakit lain. Jadi penyakit-penyakit lain juga ada faktor-faktor risikonya sendiri. Nah, untuk tiroiditis Hashimoto ini, faktor risikonya antara lain satu, jenis kelaminnya wanita. Jadi wanita itu lebih banyak terkena nih, Mbak Nisa. Makanya saya pas lihat komunitas Pitta Tosca ini sebagian besar wanita ya. Karena memang kelainan tiroid ini sebagian besar ada di wanita dan termasuk tiroiditis Hashimoto. 90% wanita, 10%-nya laki-laki. Kemudian yang kedua, usianya ada di sekitar 40 tahun ke atas, cuman makin ke sini memang makin muda yang terkena tiroiditis Hashimoto ini. Kemudian selanjutnya adalah dia memiliki penyakit autoimun yang lain. Penyakit autoimun yang lain itu seperti apa? Mungkin sahabat Pitta Tosca ada yang pernah mendengar penyakit lupus, atau penyakit selia, atau penyakit contohnya Sjogren. Nah, itu adalah salah satu atau salah beberapa penyakit autoimun ya. Yang umum ya. Ya, atau diabetes mellitus, Mbak Nisa, diabetes mellitus yang tipe 1. Yang harus menggunakan insulin seumur hidup itu juga merupakan suatu penyakit autoimun. Dan kalau ada penyakit autoimun itu, kita memiliki risiko terkena atau memiliki tiroiditis Hashimoto lebih banyak dibandingkan dengan yang nggak punya penyakit autoimun. Kemudian kalau kita pernah terpapar sama yang namanya radiasi. Radiasinya itu misalnya ada apa? Misal kita punya masalah nih keganasan atau tumor di daerah kepala leher, kemudian kita lakukan radioterapi. Nah, itu kan terkena ya daerah lehernya, itu bisa menjadi faktor risiko untuk terkena tiroiditis Hashimoto gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi nih kalau kita terkena tiroiditis Hashimoto? Jadi kalau kita terkena tiroiditis Hashimoto, seperti yang tadi sudah saya bilang, sel-sel tiroidnya dia tidak menghasilkan hormon tiroid dengan jumlah cukup. Akibatnya terjadilah suatu kondisi yang disebut dengan hipotiroid. Nah, kebalikan dari hipertiroid yang pernah dibahas nih di IG Live Pitta Tosca sebelumnya ya. Kalau yang hipertiroid itu kelenjar tiroidnya atau sel-selnya menghasilkan hormon dalam jumlah berlebihan. Ya. Nah, kalau hipotiroid kebalikannya. Jadi jumlah hormon yang dihasilkannya itu menjadi sedikit atau kurang. Ya. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau terjadi hipotiroid itu? Jadi hormon tiroid ini dia memiliki 3 fungsi utama, yaitu satu untuk movement, kemudian yang kedua itu untuk metabolism, dan yang ketiga itu untuk maintenance gitu. Nah, yang pertama untuk movement, untuk gerakan. Gerakan tuh maksudnya gimana? Kita kan ada sistem muskuloskeletal atau otot dan tulang ya, Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita terkena baik itu hipo maupun hiper itu pasti terganggu deh sistem otot dan tulang kita. Nah, kalau hipotiroid apa yang terjadi? Kita menjadi lemes, nggak kepengen ngapa-ngapain. Jadi kayak orang yang lambat gitu, kayak orang yang ngantuk. Pokoknya males deh ngapa-ngapain. Kemudian yang kedua, metabolisme. Metabolisme ini ada dimanapun dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Jadi kalau metabolisme terganggu, semua sel itu metabolismenya terganggu, yang terjadi adalah contohnya kita sebutin organ aja. Organ jantung misalkan, metabolismenya terganggu, bisa menyebabkan yang namanya gagal jantung, yang dimulai dari awalnya pembengkakan jantung dulu, lama-lama fungsi pompanya menjadi menurun, orangnya jadi cepat capek, kalau jalan, lama-lama dia kalau duduk atau ngomong aja capek nih, akhirnya kita bilang suatu kondisi gagal jantung yang terminal, itu bisa sampai ke sana. Kemudian ginjal, metabolismenya terganggu, akibatnya terjadi penumpukan racun di dalam darah, terjadi gagal ginjal. Jadi sangat luar biasa ininya pengaruhnya. Kemudian yang namanya maintenance ya, dia berfungsi untuk mengatur sedemikian rupa seluruh proses yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari proses berpikir, dari proses kita bangun, beraktivitas. Jadi kalau yang namanya hipotiroid itu kita jadi ngantuk, kemudian seperti yang terlambat berpikir. Bahkan kalau anak-anak nih yang masih sekolah itu seringkali dia ada masalah dengan mata pelajaran, jadi nilainya jelek-jelek nih Mbak Nisa. Padahal masalahnya mungkin bukan di anaknya, tapi karena penerimaannya yang kurang baik ya, akibat hormonnya sangat rendah. Nah, semua organ di dalam tubuh kita akan sangat terpengaruh apabila ada hipotiroid ini. Kebalikannya dari hipertiroid. Kalau hipertiroid kan kemarin tuh sempat dibahas ya, jantung berdebar-debar, berkeringat, berat badan turun, buang air besarnya menjadi sangat sering, kemudian menjadi gampang panik.
Ini kebalikannya, berat badannya tambah naik, kemudian kulitnya kering, rambutnya rontok, wajahnya kelihatan membesar atau kita bilangnya puffy face, jadi kayak bengkak kayak abis nangis. Lama-lama Iya betul. bagian tubuh yang lain menjadi bengkak juga akibat penumpukan cairan. Karena tadi gagal jantung tadi, kemudian ginjal juga terganggu, selain itu terjadi penumpukan dari cairan di bawah kulit akibat sangat rendahnya hormon tiroid kita. Ke sistem reproduksi Mm-mm. juga terganggu. Sama kayak hipertiroid, menstruasi bisa tidak teratur, kesulitan untuk memiliki keturunan pada usia produktif. Hipotiroid juga begitu. Menstruasi tidak teratur, sulit memperoleh keturunan kalau pada wanita. Itu Mbak Anissa gejalanya. Nah, sekarang kita tahu dari mana nih kalau kita ini punya tiroiditis Hashimoto. Jadi selain dari gejala-gejala yang tadi, ini dokter akan menganjurkan pemeriksaan hormon, Mbak Anissa. Jadi kita Mm-mm. tahu pasti seseorang hipotiroid itu kalau kadar FT4-nya namanya ya, hormon tiroidnya itu rendah. Nah, hormon tiroidnya rendah, ini tubuh kita luar biasa hebatnya diciptakan oleh Allah. Kalau kadar hormon tiroid dalam tubuh kita rendah, hormon tiroid ini akan memberikan umpan balik. Umpan balik itu jadi seperti meminta pertolongan ya kepada bagian tubuh yang lain, namanya hipofisis, untuk menghasilkan Mm-mm. namanya thyroid stimulating hormone, atau disebut juga dengan TSH. Nah, TSH ini dihasilkan oleh bagian hipofisis yang di bagian depan atau anterior. Jadi kalau kadar hormon FT4-nya rendah, badan kita akan mendeteksinya sehingga si TSH-nya ini akan naik. Jadi itu Mbak Nisa, nanti pada pemeriksaan FT4-nya akan rendah, TSH-nya akan tinggi. Ya, nah sebetulnya kan yang menjadi penyebab hipotiroid ini banyak ya, bukan cuma tiroiditis Hashimoto saja. Ada yang sudah diangkat nih kelenjar tiroidnya secara keseluruhan, sehingga tidak ada lagi kan yang memproduksi hormonnya. Kita membedakannya Iya dari dok. mana? Selain kita lihat riwayatnya ada operasi sebelumnya atau enggak, kita akan Mm-mm. memeriksakan yang namanya tiroid peroksidase atau anti-TPO, anti-tiroid peroksidase, anti-TPO, pada sekitar 80-90% yang tiroiditis Hashimoto, anti-TPO-nya ini akan positif, Mbak Nisa. Mm-mm. Atau anti-tiroglobulin, anti-tiroglobulinnya juga bisa positif nih. Cuman memang ada 10-15% pasien tiroiditis Hashimoto yang kalau diperiksain anti-TPO atau anti-tiroglobulinnya itu negatif, tapi tetap kita mendiagnosisnya dengan tiroiditis Hashimoto karena ya dilihat dari perjalanan penyakitnya ya nggak ada riwayat operasi, nggak ada riwayat radioterapi gitu, nggak ada itu semua, tapi kadar hormonnya rendah. Kemungkinan besar tiroiditis Hashimoto. Untuk pengobatannya Walaupun, sendiri, hmm? bentar dok, silakan lanjut aja. Oke. Untuk Enggak. pengobatannya sendiri karena kadar hormonnya kan rendah nih, Mbak Anissa. Jadi kita harus Mm-mm. mengganti gitu. Karena hormon tiroid ini merupakan suatu hormon yang sangat vital fungsinya untuk tubuh kita. Dia merupakan kelenjar yang paling besar ya sebetulnya ya, yang ada di dalam tubuh Iya. dan memang fungsinya juga sangat-sangat besar dari ujung kepala sampai ujung kaki dia atur gitu. Nah, kalau Mm-mm. dia hipotiroid kita harus gantikan hormonnya, berarti kita harus minum hormon, minum obat. Obatnya bentuknya tablet dan memang betul Mbak Anissa, dia kalau sudah terjadi kerusakan kelenjar tiroid secara menyeluruh, itu harus dilakukan penggantian hormon seumur hidup. Jadi minum hormon seumur hidup gitu. Nah, cuman nggak perlu khawatir nih buat sahabat Pitatoska yang mengalami tiroiditis Hashimoto ataupun kondisi hipotiroid karena penyebab apapun, penyebab yang lain. Kalau kita dengan betul minum obat, minum hormon pengganti, kemudian kontrol ke dokter, itu nggak perlu khawatir karena kualitas hidupnya insya Allah akan tetap baik, akan tetap sehat tubuhnya gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang sedang minum hormon pengganti tiroid, contoh yaitu levotiroxin ya, Mbak Anissa yang ada di Indonesia ya, ini kita harus Ya. memeriksakan secara berkala nih. Jadi memang kalau yang pada hipertiroid itu biasanya nih teman-teman diminta kontrol sering ke dokternya antara sebulan sampai dengan 3 bulan sekali ya untuk penyesuaian Iya. dosis obat dengan kadar Iya. hormon. Beda kalau yang hipotiroid nih Mbak Anissa. Kalau yang hipotiroid itu biasanya dokter akan minta kita datang agak jarang ya. Kecuali kalau Nggak ada jarang. penyesuaian dosis obat.
Biasanya kalau pertama kali kita dibilang, oh ini mbaknya sakit tiroiditis Hashimoto atau hipotiroid, kita berikan obat, kita Mm-mm. akan lihat respon obatnya dalam waktu 6 minggu sampai dengan 8 minggu. Disesuaikan Mm-mm. dengan kadar hormonnya. Nanti kalau sudah ketemu dosis yang pas, nah itu baru kontrolnya agak jarang tuh, bisa sampai setahun sekali gitu kontrol ke dokternya untuk melihat apakah dosis segitu masih cocok dengan kita gitu, disesuaikan dengan kadar hormonnya. Itu yang penting. Karena banyak juga nih Mm-mm. yang merasa, oh saya udah ngerasa enak nih, sebelumnya hipotiroid banget tuh kan badannya ngerasa nggak enak, minum obat levotiroxin jadi seger lagi kan rasanya. Karena ngerasa Ya. enakan, akhirnya nggak kontrol dan tahu-tahu, misalkan pada saat mau memiliki keturunan gitu kan, sudah berumah tangga ternyata nggak hamil juga, malah hipertiroid karena kebanyakan misalkan dosisnya atau karena hipotiroid contohnya. Itu salah satu contoh aja sih. Mungkin gitu Mbak Gitu. Anissa, sedikit Oh penjelasan gitu. dari saya. Sangat jelas dok penjelasannya. Jadi emang karena fungsi organ tiroidnya yang sudah tidak apa ya, sudah tidak berfungsi dengan baik Ya, ya, karena ya, sudah rusak gitu, akhirnya ya memang harus diasup, harus dengan asupan hormon tiroid dari luar ya, harus dengan obat mm-mm, mm-mm. supaya Memang fungsi ada organ sebagian tiroid. kecil yang ini Mbak Anissa, ada sebagian kecil yang dia bisa kembali lagi ke kadar normal ya. Jadi memang tiroiditis Ya. Hashimoto ini ada dua tipe, yaitu yang pertama yang dia menyebabkan fibrosis atau apa ya namanya ya, kerusakan yang permanen ya di kelenjar tiroidnya sehingga tidak bisa memproduksi sama sekali. Tapi ada juga yang hanya atrofi sebagian dari kelenjar tiroidnya. Atrofi itu maksudnya dia mengecil dan tidak berfungsi gitu, tapi sebagian saja. Kemudian dia sebagian yang lain bisa memproduksi hormon. Tapi itu hanya sebagian kecil dari kasus tiroiditis Hashimoto. Nanti suatu ketika pada saat autoimunnya ini, kita bilangnya flare ya, atau kambuh lagi, atau kembali ke fase yang dia menyerang lagi tuh si pertahanan tubuhnya, dia menjadi hipotiroid lagi gitu. Ada juga yang kayak gitu, tapi memang jarang sekali. Tapi sebagian besar jatuh ke dalam kondisi hipotiroid dan memerlukan pengobatan terus-menerus. Jadi gini dok, kan emang katanya nih ada fase awal Hashimoto itu katanya Mm-mm. hipertiroid dulu gitu kan. Karena Betul, betul. saat kelenjar tiroidnya dirusak, dia kayak bocor ke, maksudnya lepas ke peredaran darah gitu kan. Ya, Terus setelah itu akan selanjutnya hipertiroid secara terus-menerus gitu ya. Kalau ya, misalnya dia tidak ditangani dengan obat ya, gitu. betul, betul banget. Nah, hanya memang Mbak Anissa jarang sekali pasien yang datang ke kita dengan kondisi hipertiroidnya gitu. Karena perjalanan penyakitnya itu kronis. Jadi ada dua Saking tipe saking nih. panjangnya ya. Oh iya, Kronis dan akut. Kalau yang akut itu yang cepet gitu, abrupt sekali. Jadi iya sampai iya. kerasa benar-benar gejalanya. Nah, kalau yang kronis ini pelan-pelan, pelan-pelan dirusak sampai akhirnya rendah sekali kadar hormonnya, barulah datang ke dokter gitu. Tahu-tahu oh kadar hormon tiroidnya udah sangat rendah. Banyak yang menyangka pada saat dia fase perusakan yang hipertiroidnya itu berpikiran oh mungkin saya cuma stres aja kali ya. Saya ada deg-degan nih, jantung Betul banget, berdebar atau lagi betul banget. corona nih saya lagi banyak pikiran gitu susah tidur keringetan terus karena di rumah nggak kemana-mana ada juga yang kayak gitu tahu-tahu ternyata lama-lama hipotiroid aja. Iya betul banget dok. Benar-benar kealaman itu pengalaman awal awal dapat gejala hipotiroid itu kayak nggak sakit apa-apa, malah kayak oh kecapean kali ya kayak gitu. Tapi ternyata terus-menerus gejala itu akhirnya benar-benar sangat mengganggu aktivitas dan akhirnya ketemu dokter juga. Iya dan makin berat ya Mbak Anissa ya gejala Iya, lemesnya itu ya lemes iya, nggak pengen ngapa-ngapainnya. iya betul dok. Hmm. Kita mulai tanya jawabnya aja kali ya. Boleh Udah boleh banyak boleh banget banget ini ya. pertanyaannya dari teman-teman. Nah, ini saya bacain satu dulu ya. Selamat malam dokter, saya Melisa dari Ngawi, Jawa Timur. Nah, kalau hipotiroidnya karena diablasi atau diraih saat hipertiroid itu apakah nantinya akan mengalami gejala hipotiroid pada umumnya seperti fatigue, ya kelelahan gitu, atau gendut sama lesu gitu, kurang tenaga. Ya Apakah hipotiroid karena raih itu akan mendapatkan gejala itu juga? ya ya Mbak Melisa ya dari Ngawi ya.
Iya, Selamat iya. malam Mbak Melisa, semoga sehat-sehat ya sekeluarga. Jadi Mbak Melisa untuk yang hipertiroid kemudian dilakukan terapi RAI. Nah terapi RAI ini dia memiliki sebetulnya ada dua efek ya. Maksudnya gimana? Jadi seseorang yang sudah dilakukan RAI itu ada dua kemungkinan efek yang dialami gitu. Satu menjadi normal kadar hormonnya. Kemudian, tapi itu hanya sebagian kecil ya biasanya. Yang kedua adalah menjadi hipotiroid. Karena kelenjar tiroidnya memang dibuat nonaktif gitu ya dengan tindakan RAI ini gitu. Siapa sih yang dilakukan tindakan RAI? Yang dilakukan tindakan RAI pada kondisi hipertiroid biasanya yang sebelumnya sudah mendapatkan pengobatan, tetapi sudah lama pengobatan, tapi kok hiper lagi atau kok hiper terus gitu ya, sangat tergantung pada obat, akhirnya dilakukanlah tindakan RAI. Nah, memang betul sebagian besar akan menjadi hipotiroid. Kalau memang sudah terjadi hipotiroid, itu harus dilakukan pemberian obat, yaitu tadi pengganti hormon tiroid tadi, levotiroxin. Cuman Mbak Melisa nggak usah khawatir. Kalaupun memang terjadi hipotiroid, sebetulnya justru akan jauh lebih mudah untuk ditangani ya, untuk lebih diatasi dibandingkan dengan kondisi hipertiroid. Mungkin banyak juga nih sahabat-sahabat Pita Toska yang lagi nonton yang pernah hipertiroid kemudian dilakukan RAI, kebayang waktu pas lagi kondisi hipertiroidnya datang ke dokter setiap bulan. Dok, ini hasil hormonnya. Terus dokternya, oke, hormonnya udah bagus nih, kita kasih obatnya segini ya dosisnya. Datang lagi 2 bulan. Dok, ini hormon terbarunya. Wah, naik lagi nih. Udah kita naikin lagi dosis obatnya gitu. Terus biasanya kan. Nah, kalau yang sudah kondisi hipotiroid, biasanya akan jauh lebih mudah untuk diatasi karena setiap orang tuh biasanya dia memiliki suatu dosis levotiroxin yang tersendiri ya. Kalau sudah ketemu dosisnya segini, biasanya dalam jangka waktu panjang dia akan minum segitu terus gitu, sehingga kontrolnya akan lebih jarang. Gitu, Mbak Melisa. Moga-moga jelas. Tapi apa benar ya dok kalau kemarin sempat beberapa waktu lalu waktu webinar waktu live Instagram dengan dokter Aswin bilang bahwa kebutuhan hormon tiroid itu berubah-berubah gitu. Jadi kalau misalnya minum dosis levotiroxin, misalnya bulan ini harus minum berapa, bulan apa, dosisnya akan berubah lagi, apa itu betul dok? Memang betul dosis itu bisa berubah ya Mbak Anissa, tergantung dari apa namanya kondisi kita pada saat itu. Bisa jadi kita sedang apa namanya aktivitas yang berbeda atau kondisi stres yang berbeda gitu. Akhirnya butuh penyesuaian. Makanya memang tetap perlu kontrol, walaupun kita tahu bahwa obat ini harus diminum seumur hidup, tapi tetap harus ketemu sama dokternya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan dokternya. Dan memang setiap orang itu berbeda-beda responnya Mbak Anissa. Ada yang dia dalam waktu 1 tahun penuh, dia anteng-anteng aja gitu kadar hormon tiroidnya bisa terkontrol dengan dosis segitu. Kemudian pas dicek, masih bagus, diterusin aja dosisnya. Tapi ada juga yang butuh penyesuaian. Memang betul sangat berbeda. Dan semakin bertambah usia, risiko hipotiroid juga akan semakin tinggi. Makanya kalau yang usia-usia sudah kita bilangnya geriatri ya di atas 60 tahun, atau dia ada penyakit lain selain dari hipotiroid, contohnya misalnya penyakit jantung, aritmia atau gangguan pada irama jantung, atau ada penyakit tekanan darah tinggi atau diabetes mellitus atau kolesterol yang terlalu tinggi, itu kita biasanya menyesuaikan lebih sering dibandingkan dengan pasien-pasien lain yang nggak ada penyakit itu atau yang usianya lebih muda. Mungkin kalau yang lebih muda bisa dikontrolnya jauh lebih lama gitu, bisa setahun sekali. Tapi kalau yang dengan kondisi-kondisi tadi yang saya bilang, bisa lebih sering. Tapi pada umumnya relatif lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan kondisi hipertiroid. Oh gitu ya dok. Jadi karena emang obatnya hanya satu, jadi obatnya dikontrolnya paling cuma turun dosis ya dok ya? Iya, kita melihatnya dari kadar TSH-nya Mbak Nisa. Gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Saya hipotiroid, ini dari Mbak Esti Ningsih Budi, katanya saya hipotiroid dan konsumsi levotiroxin, tapi rambut masih banyak rontok, itu gimana ya dok, apa katanya? Ya terima kasih Mbak. Rambut rontok. Rambut rontok bisa dari kondisi hipotiroid dan juga hipertiroid Mbak Nisa.
Jadi Mbak Esti Iya. mungkin perlu dilihat lagi nih kadar hormon terakhirnya bagaimana. Coba dilihat lagi Hmm. kapan nih terakhir dicek kadar TSH-nya. Kalau saat ini sedang minum levotiroxin ya, takutnya butuh penyesuaian dosis. Kalau misalkan kadar TSH-nya sudah oke, biasanya kita pengennya di bawah 5 ya, atau di bawah dua Iya. koma lima untuk yang sedang usia reproduktif dan ingin hamil. Nah, Hmm. kalau memang sudah bagus kadar TSH-nya, kita harus cari penyebab yang lain nih Mbak Nisa. Misalkan Hmm. kekurangan vitamin D, misalkan itu juga bisa menyebabkan kerontokan rambut. Atau jangan-jangan ada anemia atau gangguan absorpsi dari makanan. Karena Hmm. kadang-kadang nih seseorang yang hipotiroid, khususnya yang tiroiditis Hashimoto, dia memiliki gangguan atau penyakit autoimun di tempat lain juga. Namanya contohnya Hmm. nih kalau di saluran pencernaan gastritis autoimun. Jadi penyerapan makanannya itu menjadi kurang baik. Jadi kita akan Hmm. kekurangan apa namanya vitamin B12, kemudian kekurangan protein-protein. Nah, kalau itu Hmm. terjadi, nutrisi menjadi kurang kan untuk tubuh kita. Akhirnya modal Iya. untuk menumbuhkan rambut atau mempertahankan rambut menjadi kurang gitu. Mungkin mungkin Hmm. perlu ketemu sama dokternya lagi barangkali untuk dicari tahu nih apa penyebab dari kerontokan rambutnya. Siapa tahu bukan Hmm. masalah dari hormon tiroidnya saja gitu. Mungkin ada yang lain juga. Berarti emang dari berbagai macam faktor juga sangat mempengaruhi tentang kerontokan rambut ya dok ya, selain Iya, dari iya. Hashimoto dan hipotiroid itu. Betul, betul banget. Dan mesti dicari, jangan-jangan ada autoimun yang lain gitu. Ah Moga-moga gitu. sih enggak ya. Moga-moga sih enggak. Amin. Iya karena ada yang bilang katanya kalau udah punya satu autoimun akan beresiko mendapat autoimun lain, guys. Bener nggak sih dok itu? Bener, bener banget, bener banget. Jadi kalau misalkan ada tiroiditis Hashimoto, kita sebetulnya harus cari ya di Hmm. yang lainnya nih ada lagi nggak yang lain gitu. Kita harus cek gula darahnya, lihat jangan-jangan dia ada diabetesnya juga. Kita harus Hmm. tanya bowel habit atau kebiasaan BAB-nya bagaimana, apakah ada keluhan di perutnya, makannya bagaimana. Kemudian ya keseluruhan kita harus nilai untuk mencari jangan-jangan ada autoimun yang lain nih. Kadar HB juga ya kita mesti lihat ada anemia enggak gitu. Jangan-jangan Hmm. ada gangguan yang tadi saya bilang gastritis autoimun itu sehingga penyerapan vitamin B12 menjadi sedikit, jadinya anemia, pasiennya jadi lemes, cepet capek padahal kadar hormon tiroidnya udah bagus gitu. Oh gitu. Baik dokter. Cukup jelas untuk pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan lagi banyak banget. Nah, ini ceritanya dari Mbak Ota. Mbak Ota Mm-mm. dari Jakarta, 29 tahun. Dok, saya pasca operasi didiagnosis Hashimoto. Ya. Pasca 2 minggu PA, keluar tambahan dengan kanker papiler. Mm-mm. Apakah Hashimoto itu bisa berujung kanker tiroid, ataukah emang ada kaitannya antara Hashimoto dengan kanker tiroid, dok? Karena Mm-mm. emang banyak juga yang di Pita Tosca gitu ya, 2 diagnosa gitu saat hasil PA-nya keluar ada kansernya juga, ada Hashimoto-nya juga. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak. Siapa tadi Mbak namanya? Otak, Mbak Mbak Otak. Ota. Mbak Ota. Ya, Mbak Ota moga-moga dalam kondisi yang sehat ya. Jadi betul Mbak Ota, memang seseorang yang terkena tiroiditis Hashimoto itu memang ada penelitian bahwa dia yang terkena tiroiditis Hashimoto memiliki faktor risiko untuk terkena keganasan ya. Dan bukan cuma keganasan aja, tapi juga penyakit yang namanya Graves' disease mungkin pernah dengar juga ya. Jadi ada yang tiroiditis Hashimoto ternyata dia hipotiroid, tapi kemudian suatu ketika menjadi hipertiroid, kemudian kita nilai lagi ternyata ada Graves' disease-nya juga gitu. Memang betul, karena banyak sekali hal yang belum kita ketahui sebenarnya dari tiroiditis Hashimoto ini, dan makanya nih kalau sudah terjadi apa namanya kita bilangnya overlap kayak gini ada dua diagnosis ya dalam satu orang di tempat atau lokasi organ yang sama itu biasanya berhubungan dengan faktor genetika Mbak Anissa gitu. Dan seatiroid juga kan ada faktor genetiknya juga ya, ada gangguan pada HLA-DR3 itu sama juga dengan pada kondisi tiroiditis Hashimoto ya, ada gangguan di situ juga di gen itu gitu. Jadi memang bisa berhubungan.
bisa berhubungan karena emang ada faktor resiko keganasan juga ya dok ya? Ya, biasanya karena pengaruh genetiknya ya, ada gangguan di gen Gitu. gitu. Tapi Oh gangguan gitu. genetika ini bukan berarti diturunkan ya. Bukan berarti, oh nanti anak kita pasti ada ini, enggak gitu. Gitu. Baik dok. Nah ini ada pertanyaan lanjutnya dari, bentar, dari Grestin Supomo. Dokter, kalau obat levotiroxin dikonsumsi secara tidak teratur itu apa resikonya dok? Kalau Oh iya, levotiroxin. kebenaran nih Mbak Grace tanya masalah cara minum obat ya. Tadi kayaknya saya ada yang kelewatan cara minum levotiroxin karena banyak yang bingung juga ini sebelum makan atau setelah makan. Karena biasanya kita kalau minum Iya obat betul banget dok. sebelum makan ya Mbak Nisa ya. Iya. Cuman levotiroxin ini dia harus sebelum makan. 60 Harus menit. sebelum makan ya? Ya, 60 menit sebelum makan. Dengan kondisi perut kosong. Jadi makan itu kadang-kadang ada yang bilang, aduh 60 menit sebelum makan nasi ini berarti kalau makan biskuit aja nggak apa-apa. Intinya harus perut kosong ya. Jadi sebelum makan apa-apa. Selama 1 jam itu. Betul. Dengan 1 gelas air putih. Jadi harus langsung habis sih air putihnya itu. Nah, kalau mau minum setelah makan pun kita harus tunggu kosong dulu lambungnya. Berarti antara 3 sampai dengan 4 jam ya. Tapi amannya sih 1 jam sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Nah, dianjurkan minum levotiroxin ini dengan waktu yang sama gitu. Kenapa sih? Sebenarnya ya Mbak Nisa, Mbak Christine, jadi si obat levotiroxin ini dia memiliki waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh obat untuk kadarnya menjadi setengah dari kadar yang awal di dalam tubuh kita gitu. Itu namanya waktu paruh. Nah, levotiroxin ini memiliki waktu paruh yang panjang. Dia berhari-hari sebetulnya. Tapi bukan berarti kita bisa karena waktu paruhnya berhari-hari kita jadi bisa minum kapanpun. Enggak. Kenapa? Karena yang namanya levotiroxin ini satu penyerapannya sangat tergantung dari kondisi lambung kita. Di lambung kita ada makanan atau enggak gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita konsumsi hari itu, terutama obat-obatan yang lain. Nah, kalau kita minum levotiroxin bersamaan dengan obat-obatan yang lain, itu absorpsinya akan sangat-sangat menjadi berkurang gitu. Sehingga minum levotiroxin harus di waktu yang tepat untuk meyakinkan bahwa dia penyerapannya oke gitu. Kalau kita pun minum levotiroxin secara tepat waktu, tepat dosis 1 jam sebelum makan dan tidak bersamaan dengan obat-obatan yang lain, sebetulnya yang diserap oleh tubuh kita itu kisarannya antara 75 sampai dengan 80% ya Mbak Nisa. Nggak semuanya bisa diserap oleh badan kita. Tapi kan lumayan ya 80% itu gitu diserap. Nah, kalau kita nggak teratur, yang dikhawatirkan adalah nggak sampai 80% tuh penyerapannya gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada makanan menjadi lebih berkurang lagi. Kemudian yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan apa aja sih? Satu, obat-obatan mah. Misalnya nih ada yang suka minum sukralfat ya, sirup yang bentuknya sirup untuk ngatasin nyeri lambung, perih gitu. Yang kedua, suplemen zat besi untuk yang punya anemia atau kekurangan darah. Minum obat-obatan yang belakangnya Bion gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi penyerapannya. Kemudian obat-obat kolesterol juga mempengaruhi penyerapan dari levotiroxin. Banyak yang mempengaruhi. Jadi emang harus 1 jam sebelum makan dan kalau bisa di jam yang sama. Nah, takutnya kalau kita penyerapannya kurang si obat ini, akibatnya hipotiroid. Jadi nggak sesuai dengan yang diinginkan kadar TSH-nya. Nah, gejala hipotiroidnya takut masih terasa ya, masih muncul. Khawatirnya itu. Khawatirnya gejalanya nggak hilang-hilang ya dok ya, karena emang kondisi hormonnya tidak stabil karena konsumsi obatnya juga tidak teratur. Ya, betul. Gitu. Ya, lanjut ke pertanyaan. Udah sangat jelas dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mbak Desi. Katanya, saya hipertiroid, tapi ada benjolan sebesar 4 cm dan baru akan minggu depan konsul ke dokter. Apakah obat, maksudnya obat akan bisa kempes atau harus dengan operasi jika ada benjolan 4 cm? Benjolan 4 cm. Informasinya itu dengan aja ya?
iya dengan kondisi hormonnya hipotiroid itu aja informasinya. Hipotiroid ya, oke. Pertama kita harus mastiin dulu ini benjolannya apa gitu. Karena Mbak Nisa, memang betul nih kalau yang hipotiroid itu bisa menyebabkan kelenjar gondoknya atau tiroidnya menjadi membesar. Jadi Mm-mm. badan kita ini kalau dia hipotiroid, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kadar TSH-nya akan naik ya. TSH itu thyroid Ya, stimulating hormone. Nah, kalau kadar TSH-nya naik, dia itu akan menyuruh kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon lebih banyak. Caranya gimana? Dengan memperbesar kelenjar tiroidnya gitu. Makanya seseorang yang hipotiroid bisa terjadi pembengkakan di kelenjar tiroidnya. Nah, kita nggak tahu mm-mm. pasti apakah yang dimaksud itu pembesarannya seperti itu atau pembesarannya disebabkan karena hal yang lain. Contohnya, Oh gitu. ya, contohnya struma nodosa gitu kan. Nah, itu harus dicari tahu dulu nih benjolannya apa gitu, nodulnya apa. Kalau ternyata Oh jadi, Kalau ternyata silakan. suatu struma nodosa mungkin perlu dilakukan misalkan USG untuk menilai apakah si benjolannya ini mencurigakan atau tidak. Kalau dia mencurigakan, biasanya dokternya akan menawarkan untuk dilakukan biopsi, fine needle aspiration biopsy, biopsi dengan menggunakan jarum halus. Tapi kalau tidak mencurigakan, biasanya diobati dulu hipotiroidnya, kemudian akan dilihat lagi apakah benjolannya mengecil atau tidak. Kalau dia mengecil dan dari hasil pemeriksaan ternyata benjolannya memang tidak mencurigakan tuh maksudnya ke arah tumor gitu ya. Itu biasanya Mm-mm. penyebabnya karena hipotiroidnya menjadi membesar kelenjar gondoknya. Oh gitu. Baik dokter, sangat jelas penjelasannya. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mbak Dewi Martini. Katanya, dokter, saya tanggal 10 Agustus lalu kemarin cek lab dan hasilnya TSHS 8,5, Ya. TRAB 2,32, dan anti-TPO 145. Tapi selama ini konsumsi tirozol, apakah itu betul atau gimana? Iya, apakah sudah betul? Karena selama ini dia konsumsi tirozol, sedangkan TSHS-nya 8. Oh, oke oke. Em, Mungkin Mbak Dewi ya. Kayaknya Mbak Iya. Dewi sakitnya bukan tiroiditis Hashimoto kalau lihat dari pemeriksaannya ya. Kalau lihat dari hasil-hasilnya dan pengobatan yang diberikan oleh dokternya pada saat ini gitu. Kemungkinan suatu kondisi apa namanya hipertiroid sehingga diberikan obat untuk menurunkan kadar hormon tiroidnya. Nah, yang perlu kita lihat sebetulnya adalah berapa kadar anti-TPO sebelumnya sama TRAB ya, tadi yang diperiksain ya. TRAB yang Iya. dua. TRAB-nya harus kita lihat sebelumnya berapa. Apakah ini TRAB-nya menurun atau gimana? Karena kalau sebelumnya TRAB-nya tinggi, kemungkinan besar Mbak Dewi ini sakitnya suatu hipertiroid yang disebabkan karena Graves disease. Itu sehingga dokternya memberikan obat yang sifatnya kebalikan dengan levotiroxin. Yang tadi itu yang disebutkan oleh Mbak Dewi, tirozol itu adalah obat yang digunakan untuk menurunkan hormon tiroid yang berlebihan atau kasus hipertiroid. Nah, karena kadar TSH-nya sudah 8 lebih, sebaiknya Mbak Dewi kontrol kembali ke dokter untuk menanyakan apakah pengobatannya ada yang perlu dirubah atau tidak atau bagaimana dengan memperlihatkan hasil yang terbaru gitu. Tapi yang saat ini terjadi adalah memang kalau TSH di atas 5 itu apa namanya kadar hormon tiroidnya turun, kemungkinan turun FT4-nya atau dia belum turun tapi sudah menuju turun sehingga kadar TSH-nya dia naik gitu akibat pengobatan. Mungkin perlu diturunkan dosis tirozolnya tapi sebaiknya Mbak Dewi kontrol dulu dengan dokternya. Baik dokter, jelas sekali. Gitu. Nah, dok, ini ada selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rahmi dari Medan. Katanya, saya penderita hipotiroid karena pengangkatan pengangkatan kelenjar tiroid. Dan karena disebabkan oleh kanker tiroid. Nah, setelah operasinya RND, jadi apa sih RND teh yang seluruh leher ya? Nah, katanya operasi terakhirnya RND lanjut ablasi. Nah, apakah pengaruh hipotiroid dengan pembesaran vena katanya?
pengaruh Mbak Nisa. hipotiroid pasca operasi dengan pembesaran vena, apakah ada kaitannya? Mbak Nisa, sorry tadi agak putus-putus, pembesaran vena apa ya Mbak Nisa ya? Oh, jadi gini, ini katanya Mbak Rahmi dari Medan ini katanya setelah operasi pengangkatan tiroid karena kanker tiroid dan abdaksi, apakah berpengaruh dengan pembesaran vena gitu? Pembesaran vena karena semenjak hipotiroid karena venanya membesar gitu, katanya. Oke. Pembesaran vena yang di leher gitu ya kayaknya ya. Gak tahu juga ya, nggak jelas juga di mana ya, mungkin ya. Nggak jelas. Iya, iya. Oke. Sebetulnya untuk kasus yang Mbak Rahmi ini kita mesti lihat dulu nih, satu, adakah pembesaran kelenjar getah bening ya. Tapi biasanya kalau sudah dilakukan pengangkatan tiroid atau tiroidektomi secara total dan ada pembesaran kelenjar getah bening, biasanya sudah dilakukan juga tuh pengangkatan kelenjar getah bening sehingga harusnya tidak ada lagi yang menghalangi aliran vena yang di leher. Kalau memang yang di leher yang membesarkan, kan di leher itu kita ada aliran darah vena, arteri, kemudian sekitar leher itu kan ada kelenjar getah bening, kemudian ada tiroid ya. Nah, kalau ada CA tiroid atau kanker tiroid itu bisa terjadi pembesaran kelenjar getah bening gitu. Kalau kelenjar getah beningnya sangat-sangat membesar, itu bisa menjadi penghalang untuk aliran darah vena. Tapi kalau sudah diangkat, harusnya kelenjar getah beningnya juga diangkat juga gitu, sehingga tidak ada yang menghalangi. Atau kemungkinan yang kedua adalah ada kita yang namanya gagal jantung. Kalau memang ada ya gagal jantung, ini disebabkan karena kadar hormon tiroid yang kurang dalam jangka waktu yang lama sehingga terjadi pelebaran ruang jantung. Akibatnya fungsi pompa jantungnya menurun sehingga terjadi pelebaran vena. Itu bisa kelihatan di daerah lehernya, tapi sebetulnya biasanya hanya dokter yang bisa lihat, yang memeriksakan itu pelebaran vena atau peningkatan tekanan vena jugularis gitu. Itu bisa dilihat karena ada yang namanya gagal jantung. Atau kemungkinan yang ketiga, adanya suatu kondisi yang menghalangi aliran darah balik vena di daerah rongga dada. Tapi itu sangat jarang ya, itu yang kita bilang sebagai suatu tumor mediastinum. Tetapi harusnya, saya rasa ini bukan yang terjadi pada Mbak Rahmi, ini harusnya sih bisa sudah terdeteksi dari awal pada saat tindakan operasi. Karena kan sebelum tindakan operasi itu kan pasien akan dilakukan pemeriksaan ini dan itu, mestinya kelihatan pada saat sebelum dilakukan tindakan gitu. Nah, jadi memang harus dilihat betul nih Mbak Rahmi apa penyebabnya. Terus terang saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti ya untuk Mbak Rahmi. Mohon maaf karena harus lihat langsung gitu. Atau mungkin Mbak Rahmi sebaiknya menanyakan kepada dokternya apakah ada hubungan pelebaran vena dengan kondisi saat ini. Tapi kemungkinan besar bukan dari hipotiroidnya langsung, tapi kemungkinan dari kondisi jantung atau ada yang menghalangi aliran gitu. Baik dokter, sangat jelas penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Indah, 32 tahun dari Bogor. Dok, apakah bisa remisi dari kondisi hipotiroid dan apakah mengkonsumsi levothyroxine itu aman untuk ibu hamil dan menyusui? Oke. Pertanyaan yang sangat baik dan sangat sering ditanyakan ya. Sangat sering ditanyakan. Iya. Oke, jadi kalau seseorang sudah terkena hipotiroid, memang sayangnya gitu. Biasanya ini kondisi yang sifatnya permanen ya, sehingga diperlukan terapi pengganti hormon seumur hidup gitu. Tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya cuma satu, supaya kita bisa hidup dengan normal. Jadi mungkin kita jangan menganggap pengobatan itu sebagai suatu tanda kutip obat ya, tetapi harusnya sebagai suatu kita bilangnya suplemen ya, suplementasi hormon supaya fungsi badan kita tetap normal dan sesehat mungkin seperti orang yang nggak punya sakit apa-apa gitu. Karena begitu digantikan, insya Allah fungsi metabolisme kita, movement kita, kemudian kemampuan berpikir kita, kognitif kita akan sama dengan yang tidak punya masalah hipotiroid. Nah, untuk masalah hamil dan menyusui, kalau kondisinya hipotiroid itu wajib banget. Bahkan yang tidak hamil tidak menyusui aja udah wajib, apalagi yang hamil dan menyusui wajib banget. Kenapa? Karena kalau seorang ibu hamil dengan kondisi hipotiroid
itu bisa terjadi gangguan pada janinnya, Mbak Nisa. Terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan di dalam kandungan akibat kekurangan hormon ibunya. Sehingga tetap harus dilanjutkan konsumsi levotiroxin. Halo, dokter. Halo, terputus dok. Putus dok, boleh diulang? Ya? Boleh, oke. Iya. Jadi ya sayangnya memang kondisi hipotiroid ini sebagian besar permanen ya, sehingga kita perlu yang namanya konsumsi levotiroxin seumur hidup. Lebih baik saya rasa kita anggap ini sebagai suatu suplemen hormon ya, jangan sebagai suatu obat ya, karena kalau kita mikirnya obat, aduh saya ini punya sesuatu yang harus diobati, nggak, anggap aja ini sebagai suatu kondisi kekurangan, kemudian kita bantu dari luar gitu. Nah, kalau kita sudah menggantikan kadar hormon yang hilang itu dengan hormon buatan dari luar, biasanya fungsi tubuh kita akan menjadi normal lagi, nggak ada masalah. Asal kita tetap kontrol ke dokter sesuai dengan waktu yang dianjurkan. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui itu tetap harus dilanjutkan tuh levotiroksinnya. Karena kalau seorang ibu hamil itu hipotiroid, itu yang kita khawatirkan terjadi gangguan pada janin. Gangguan pada janinnya. Dokter. Halo? Halo? Iya. Putus-putus lagi nggak? Iya, putus-putus lagi. Jadi kalau tidak ibu hamil atau menyusui tidak mengkonsumsi levotiroxin, itu dikhawatirkan ada gangguan pada janinnya, dan emang hormon levotiroxin juga sangat membantu pembentukan janin ya, dan produksi ASI juga ya dok ya. Iya, betul sekali. Khawatirnya malah jadi terganggu ya bayinya nantinya gitu. Baik dokter, kalau untuk perempuan-perempuan yang sedang mempersiapkan kehamilan gimana dok? Nah itu juga sama, jadi kalau seseorang yang sudah menikah kemudian tidak memiliki keturunan, walaupun sudah berhubungan suami istri secara teratur ya dalam waktu 1 tahun, itu kita bilangnya sebagai infertilitas primer ya, kesulitan memiliki anak. Itu kita harus nilai apakah tiroidnya ada masalah atau tidak. Itu sebetulnya sekarang mah udah mulai wajib tuh diperiksa yang namanya TSH itu sebagai penapisan awal, pemeriksaan awal. Karena ada juga sebagian pasien yang kesulitan memiliki keturunan karena hiper atau hipotiroid. Begitu diobati ternyata hasilnya cukup baik. Jadi kita harus pastiin dulu nih kadar hormon tiroidnya gimana. Baik dokter, sangat jelas informasinya. Ini ada pertanyaan lanjutan katanya. Selamat malam, saya baca thyroid disorder katanya ada kaitannya dengan pankreas. Jadi yang hipertiroid itu cenderung hipokolesterol, dan yang hipotiroid itu cenderung hyperkolesterol atau kolesterolnya terlalu tinggi gitu. Nah itu Mbak, apakah harus ditangani dengan obat kolesterol ataukah boleh konsumsi suplemen gitu atau pengaturan pola makan aja dok? Karena emang benar-benar sangat relate banget, saya usia segini kolesterolnya bisa setinggi itu karena kondisi hipotiroid. Ya, bener banget Mbak Disa. Jadi karena hormon tiroid itu gunanya salah satunya untuk metabolisme ya, termasuk metabolisme kolesterol, gula gitu ya. Jadi sangat berpengaruh tuh. Pasien dengan hipotiroid itu dia seringkali dengan kondisi kolesterolnya tinggi karena metabolisme kolesterolnya terganggu, melambat gitu. Nah untuk kadar gula darah itu nggak semua terpengaruh. Tapi kalaupun dia punya autoimun lain yang mengenai pankreas, itu bisa terjadi suatu kondisi hiperglikemi atau gula darah yang tinggi sehingga terjadi diabetes mellitus. Itu bisa terjadi. Tapi nggak semua, itu lebih jarang dibandingkan dengan kadar kolesterol yang tinggi gitu. Nah, untuk kadar kolesterol yang tinggi ini, kita sebenarnya nggak bisa bilang, oh yang ini harus diobati gitu. Oh kalau yang ini enggak. Kita mesti ngelihat dulu latar belakang dari pasien tersebut. Kenapa? Karena kadar kolesterol yang tinggi ini, kita mesti lihat dulu, apakah satu, keluarga kita memiliki riwayat penyakit jantung, atau penyakit stroke, atau penyakit kardiovaskuler yang lain,
Karena kalau iya, berarti kita sudah punya faktor risiko untuk terjadi penyakit kardiovaskuler, sehingga kadar kolesterol yang tinggi tersebut harus diobati gitu. Atau kemudian kita lihat lagi, apakah kita juga sudah punya penyakit kardiovaskuler? Kalau iya, berarti kadar kolesterol kita harus diobati, kadar kolesterol yang tinggi itu gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan kondisi hipotiroid, kemudian kardiovaskuler kita, jantung kita baik, kemudian kita nggak ada tekanan darah tinggi, kita nggak ada diabetes, keluarga kita sehat-sehat aja, nggak ada yang punya penyakit kardiovaskuler, kita atasi dulu hipotiroidnya. Jadi nggak langsung diobati kolesterolnya. Setelah diobati hipotiroidnya, kita lihat nih dalam waktu 2 sampai dengan 3 bulan, kita cek ulang kadar kolesterolnya. Kalau ternyata kadar kolesterolnya masih tetap tinggi, biasanya kita pengennya LDL-nya itu di bawah 190 ya, kalau usianya masih di bawah 35 tahun, itu kita akan obati kalau masih tinggi di atas 190 gitu, walaupun hipotiroidnya sudah diobati. Nah, kita lihatnya itu ke kadar LDL-nya Mbak Nisa, bukan kadar kolesterol totalnya. Kalau dengan jadi hanya kadar LDL-nya itu ya, Dok? Iya, itu yang menjadi target pengobatan utama kita gitu. Kalau kadar tiroid kita hormonnya sudah baik, kemudian kolesterol LDL-nya juga sudah turun, sudah di bawah itu, 190 itu, kita nggak akan obatin gitu. Nah, tapi kalau misalkan keluarga kita ada penyakit jantung, misalkan ya, kita jangan pakai patokan LDL 190, kita lebih rendah lagi pengennya di bawah 100 malah kadar LDL-nya. Kalau lebih dari 100 diobatin, tapi kalau kurang dari itu nggak diobatin. Jadi sangat-sangat individual. Tapi intinya kita mesti obati dulu hipotiroidnya untuk kemudian kita nilai lagi ini perlu diobati atau enggak, dan itu sangat-sangat individual gitu. Nggak bisa disamain antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung faktor keluarga dan dianya sendiri kondisinya kayak gimana. Baik, dokter, sangat jelas informasinya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Mbak Ayu Lestari, 28 tahun dari Surabaya. Ini pertanyaan umum banget, Dok. Apakah ada pantangan makanan? Nah, kayaknya tema gizi juga yang salah satu dinanti ya Mbak Nisa ya? Iya, betul banget dokter. Karena saking banyaknya dok, jadi pendapat dari berbagai macam dokter, ada yang bilang nggak ada yang bilang ABCD kayak gitu. Jadi yang mana sih dok yang gitu untuk gangguan ini? Apakah ada pantangan makanan kayak gitu, atau apakah ada makanan yang bagus dikonsumsi kayak gitu dok? Ya, untuk hipotiroid ya dalam tema kali ini ya. Oke, untuk hipotiroid atau tiroiditis Hashimoto ya, atau hipotiroid secara umum ya, karena penyebab apapun, sebetulnya untuk pantangan makanan sih nggak ada ya. Cuman mungkin ada yang pernah bilang gini, banyakin deh makan ikan laut karena kadar yodiumnya tinggi misalkan gitu ya. Sebetulnya mungkin betul suatu jenis makanan kadar yodiumnya lebih tinggi dibandingkan dengan makanan yang lain. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah seberapa banyak nih kita mesti makan ikannya. Itu yang kita nggak tahu kan ya. Karena kandungannya pasti untuk menyamakan dengan levotiroksin yang kita minum berarti harus banyak banget yang kita makan gitu. Jadi kalau saran saya makan sesehat mungkin, tapi tetap minum obatnya sesuai dengan dosis dan anjuran dokter gitu. Karena yang paling mempengaruhi ya pengobatan levotiroksin tadi. Kalau untuk hipotiroid, makanan tidak ada pantangan, yang penting sehat. Nah, untuk tiroiditis Hashimoto, ya, yang penting sehat. Untuk tiroiditis Hashimoto itu, karena dia merupakan suatu penyakit autoimun nih, Mbak Nisa ya. Dan penyakit autoimun ini kita belum banyak mengetahui apa sih yang jadi penyebab utamanya nih dari Hashimoto. Kita harus seminimal mungkin menghindari zat warna buatan, penyedap rasa buatan, apapun yang dibuat dan yang diolah gitu. Jadi saya sangat menganjurkan makan senatural mungkin, hindari bahan makanan yang diolah. Yang diolah tuh kayak ini tepung-tepungan gitu, itu tolong dikurang-kurangin kalau bisa dihindari gitu. Kalau nasi sih ya memang diolah ya dari beras, tapi kan pengolahannya cuma satu kali ya. Dari mentah dimasak satu kali jadi matang. Tapi kan kalau tepung kan dari beras ditumbuk atau dari jagung ditumbuk kemudian dia jadi tepung, dari tepung kemudian kita apain lagi jadi mie misalkan atau jadi apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya yang diolah. Kalau bisa dihindari yang diolah dan yang mengandung pewarna serta perasa buatan. Karena yaitu tadi khawatirnya zat kimia yang terkandung di dalamnya mempengaruhi ke autoimunnya gitu.
Baik dokter, karena masih banyak pertanyaan, kita akan lanjut 15 menit lagi, nggak apa-apa, tapi ini akan terputus sebentar, boleh? Oh, oke, Nanti boleh, kita boleh. lanjut 15 menit. Ya, Iya, baik. jadi Nanti ini saya dulu invite nih. lagi. Siap. Iya, nanti. Siap, ini waktunya tiba-tiba habis. Halo, nyambung Baik dokter, lagi. nyambung lagi karena emang waktunya tadi emang kayak 1 jam gitu, tapi kita masih seru banget bahasnya. Sebentar kita bahas sampai 15 menit lagi, Dok. Nah, jadi tadi masih lanjut tentang makanan. Jadi untuk yang hipotiroidnya sebenarnya nggak ada, tapi kalau untuk yang Hashimoto diusahakan sealami mungkin ya. Iya, Berarti sealami mungkin. dari makanan olahan gitu ya dok ya. Kalau untuk pola diet kan gini ya dok, biasanya orang yang hipotiroid itu banyak yang kelebihan berat badan ya dok, karena betul banget. gejala hipotiroid itu naik berat badan drastis. Saya sendiri ngalamin naik 10 kilo dok, dan itu tuh ada nggak sih pola diet tertentu kalau dari pandangan dokter endokrin gitu dok? Oke, untuk pola diet, karena hipotiroid itu dia sering terjadi hiperkolesterolemi, sehingga kita atau kadar kolesterol atau LDL yang tinggi, ya kita mesti mengurangi makanan yang terlalu berlemak ya. Contohnya yang goreng-gorengan gitu kan, terus apa namanya yang berminyak, yang bersantan, atau kayak jeroan, atau kayak makan ayam terus disertai dengan kulit, itu kan banyak sekali ya kolesterolnya. Jadi intinya sebenarnya makan yang sesehat mungkin gitu. Kalau makanan yang sehat itu kan sebenarnya makanan yang kandungan gizinya seimbang ya, karbohidrat, lemak sama proteinnya ya. Nah, lemak itu sebenarnya kalau kita perhatiin di makanan kita sehari-hari itu jumlahnya berlebihan, Mbak Nisa. Contoh aja kita lihat nih, kalau kita makan sehari-hari ya, kita ada makan nasi, kemudian ada ayam goreng, terus ada tumisan apa gitu. Kemudian udah gitu, abis itu kita makan milk tea yang pakai boba gitu kan. Nah itu kalau kita, itu kayak pengalaman pribadi kita ya. Kita berdua maksudnya ya. Boleh dok, kesukaan banget boba. Iya, jadi kalau kita lihat nih dari ayam yang digoreng itu ada kulitnya, itu aja kolesterolnya sudah ada tuh. Kemudian minyak yang terkandung di dalamnya, terus yang ditumisannya juga. Belum kalau kita menggunakan minyaknya berulang-ulang kali sehingga lemaknya menjadi jenuh gitu. Jadi gimana caranya nih supaya tetap seimbang makannya? Ya udah sesehat mungkin, kurangin goreng-gorengan. Kita bikin simple aja, misalkan nih kita makan udah ada yang digoreng, misalkan ayamnya atau ikannya digoreng, ya udah sayurnya jangan ditumis, sayurnya misalkan di sop atau direbus, dikukus gitu. Terus pemanis tambahan kayak yang tadi di milk tea itu sama boba-bobanya dihilangin. Karena badan kita ini sangat efektif, efisien sekali nih Mbak Nisa. Apa yang kita makan kalau dianggap berlebihan itu akan ditabung di dalam tubuh. Akhirnya kadar kolesterolnya nanti makin lama makin tinggi. Walaupun sebenarnya mungkin nih kita nggak makan daging gitu kan ya, kita makan nasinya tapi berlebihan, makan karbonya berlebihan. Akibatnya badan kita menganggap ini sebagai tabungan, dikumpulin lah kadar kolesterolnya tinggi. Jadi ya itu aja, yang penting sehat gitu dan sesuai dengan porsinya kita. Jangan lupa olahraga. Nah cuman mungkin untuk olahraga ini Mbak Nisa memang akan menjadi kesulitan ya untuk pasien yang hipotiroid. Karena kebayangnya Mbak Nisa males banget gitu rasanya kan. Betul banget dok. Karena emang gejalanya kan emang bikin lemas dan menurut saya benar-benar nggak ada tenaga, tapi harus olahraga gitu. Dan itu pasti berat banget buat yang hipotiroid. Bener, nggak kepengen banget ngapa-ngapain kan. Nah, tapi begitu dapat obat levotiroxin kan gejalanya langsung membaik ya. Nah, kalau udah mulai membaik, kita udah mulai bisa aktivitas seperti normal, kita mulai deh olahraga untuk menghilangkan ekses-ekses yang sudah terjadi selama beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan gitu. Kita perbaiki lagi metabolisme tubuh kita. Dan penyakit autoimun juga dia dipengaruhi juga tuh oleh yang namanya stres dan olahraga. Kalau kita olahraga itu kan ada yang namanya hormon endorfin ya, yang bikin kita happy, bikin kita lebih rileks. Itu akan mengurangi stres sehingga biasanya autoimunnya menjadi lebih terkontrol gitu. Selain itu juga kalau yang autoimunnya ada yang namanya diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kadar gula darah tinggi kan. Dengan olahraga juga bisa menjadi lebih baik. Jadi gitu deh. Gaya hidup sehat nih.
Apakah ada rekomendasi olahraganya nggak dok? Atau boleh bebas olahraga apa aja untuk Jadi hipotiroid gitu? untuk hipotiroid ya. Sebenarnya untuk Iya. hipotiroid ini gampang-gampang susah ya untuk olahraganya ya Mbak Nisa ya. Kenapa? Karena ada orang yang hipotiroidnya masih ringan-ringan aja, sehingga dia untuk Mm-mm. olahraga itu masih bisa, cuman lebih gampang capek gitu. Tapi untuk yang Iya. hipotiroidnya sudah berat, itu Mm-mm. untuk aktivitas sehari-hari aja dia sudah payah banget gitu. Berat banget. Benar, sehingga memang harus Iya. dikonsultasikan dulu dengan dokter yang merawatnya, yang biasa Mm-mm. didatangi. Itu ditanyakan seberapa berat hipotiroidnya dia, bagaimana kondisi jantung dan parunya, karena itu terpengaruh Mbak Nisa, si jantung dan paru Mm-mm. karena hipotiroid itu. Tentu dokter Mm-mm. tidak akan menyarankan olahraga yang sifatnya sedang sampai dengan berat untuk pasien-pasien Mm-mm. dengan hipotiroid yang lumayan. Tapi kalau hipotiroidnya Mm-mm. ringan, mungkin masih bisa olahraga seperti yang tidak punya hipotiroid. Tapi sebaiknya ditanyain dulu ke dokternya, gitu. Sama ukur kapasitas diri juga ya dok tentunya. Walaupun kita Benar, bisa olahraga apapun. benar, benar banget. Mungkin dulunya kita suka rajin lari maraton ya, tiba-tiba 6 bulan Mm. terakhir kita jangankan lari jalan aja males, kita ukur Iya. diri kita. Kalau kita ngerasa udah aduh capek banget nih, udah jangan dipaksain karena mungkin kondisi Mm. jantung dan parunya belum kembali ke normal gitu. Mm. Nanti seiring Jadi dengan emang harus pengobatan dia akan bagus lagi. seiring dengan pengobatan dan terus dilatih ya dok, karena saya ngalamin sendiri setelah olahraga teratur itu tubuh menjadi lebih berasa lebih sehat aja gitu dok. Gitu. Mm-mm. Jadi istilahnya kayak kita ngebangunin lagi sesuatu yang udah lama tidur ya. Iya, betul dok. Mm. Selain selain ini berarti emang harus sesuai dengan kondisi dirinya masing-masing ya dok. Ya, iya betul. Selain ini ada dikit lagi ya dok. Selain Nggak itu apa-apa. eh, Saya masih masih panjang waktunya setengah malam juga. oh my dok. Ini takutnya mengganggu dokter. Ini masih banyak banget tapi kita rangkum aja yang Ya. umum-umumnya. Nah kan selain tadi kalau untuk suplemen nih dok, ini banyak banget. Apakah kita perlu suplemen tertentu atau apakah yang kita perlukan untuk untuk kondisi hipotiroid ini? Mm. Kira-kira kalau emang dibutuhkan suplemen apa aja? Iya. Oke, bagus sekali nih pertanyaannya untuk suplemen. Jadi yang namanya Hmm? hipotiroid itu kan dia bisa pengaruh juga ke saluran pencernaan ya, Mbak Nisa ya. Ya. Eh, Hmm? kalau eh, ada yang sakit hipotiroid, yang tiroiditis Hashimoto, dan kebenaran dia ada gastritis yang autoimun juga, sehingga penyerapannya menjadi kurang baik, itu perlu Hmm? ditambahin suplemen vitamin B12 atau mecobalamin, ya, vitamin B12. Tapi kalau Hmm? misalkan dia nggak ada masalah di saluran pencernaan, kadar Hb-nya baik, kadar Hb itu kan kita baru tahu kalau diperiksakan laboratorium ya. Jadi makanya kalau ada yang sakit hipotiroid itu dokter biasanya minta pemeriksaan yang lain tuh, jangan heran. Karena kita mau ngelihat ke situ juga, takutnya mempengaruhi juga tuh ke Hb-nya. Takut ada penyerapan makanan yang kurang baik akibat autoimun di saluran makan gitu. Kalau Hmm? misalnya Hb-nya baik, nggak ada anemia, ya kita nggak perlu suplemen-suplemen yang lain sebetulnya Mbak Nisa. Gitu. Hmm? Jadi emang sangat-sangat tergantung ini ada masalah lain nggak selain dari hipotiroidnya saja gitu. Kalau iya, Berarti harus kemungkinan cari besar tahu. perlu. Berarti emang harus cari tahu dulu ya kebutuhan kita akan suplemen itu apa sebelum kita konsumsi suplemen tersebut ya. Benar, benar banget. Kalau vitamin D itu gimana sih dok? Karena Nah, kan vitamin rata-rata D kalau ya. yang autoimun banyak yang kekurangan vitamin D gitu dok. Rata-rata katanya pernah baca jurnal katanya kekurangan vitamin D itu salah satu penyebab dari autoimun. Ya, betul, betul banget. Bahkan yang nggak punya autoimun juga banyak di kita yang kekurangan vitamin D. Ini contohnya saya kadar vitamin D-nya 6 bulan lalu rendah belasan gitu. Kenapa? Karena Iya dok. satu, malas berjemur. Kalau kena matahari, aduh silau gitu, langsung Takut mencari kram. tempat teduh. Takut kulitnya ini gitu kan, Iya. totol-totol. Itu ya kebiasaan-kebiasaan sederhana gitu yang kita lakukan, tapi ternyata merugikan gitu kan. Nah, kita tetap perlu cek kadar vitamin D-nya. Betul Mbak Nisa, betul sekali nih Mbak Nisa ngingetin saya tentang vitamin D. Kita tetap perlu cek Mbak Nisa. Jadi
nggak semuanya perlu suplementasi vitamin D, dan kalaupun iya perlu, kita harus sesuaikan dengan kadar vitamin D-nya. Karena contohnya kalau seseorang yang insufisiensi atau kadar vitamin D-nya sangat rendah, itu nggak cukup dengan suplementasi dosis kecil yang biasa ada di, kadang kan suka, Pasaran ya? yang di pasaran itu kan sekitar 400 IU atau 400. 800 atau 1000 paling besar ya. Itu nggak cukup Ya, yang di itu. Indonesia paling besar 1.000. Mm-mm. Di Indonesia paling besar saya cari 1.000 dosisnya. 1000 ya, yang 5000 ada Iya. sih tapi jarang ya, jarang biasanya di rumah sakit yang besar. Nah tapi kalau kita kadar vitamin D-nya rendah, itu perlunya yang 5000 sebenarnya, 5000 per hari, atau ada yang memberikan sekaligus lebih seneng di sekitar 30 sampai 35.000 IU per minggu gitu, sekaligus langsung, ada juga yang begitu. Jadi kita harus tahu dulu kadar vitamin D-nya berapa. Nah memang anjurannya untuk semua yang punya penyakit autoimun apapun itu, bukan cuma tiroiditis Hashimoto, contohnya Graves disease ya, kemudian diabetes mellitus tipe 1, lupus, itu kita anjurkan pemeriksaan vitamin D. Karena kalau vitamin D-nya kurang, biasanya si autoimun ini lebih gampang kambuh atau flare up. Berarti emang dibutuhkan, tapi kita harus cari tahu dulu kebutuhannya itu Ya. segimana sebelum kita mengkonsumsi itu ya. Karena nggak boleh kelebihan juga Mbak Nisa, konsumsi vitamin D ini. Kalau kelebihan nanti dikhawatirkan terjadi kadar kalsium yang terlalu tinggi, akibatnya terjadi contohnya pembentukan batu saluran kencing misalnya. Dan itu kan merugikan ya. Iya, malah menjadi nggak baik juga ya untuk tubuh kita. Betul. Baik dokter, ini pertanyaan umum lainnya. Ini ada dari, mana sih? Pokoknya bagaimana katanya untuk bersikap positif dok, karena hipotiroid itu kan bikin perasaan tuh berasa moody, terus berasa gloomy lah, berasa sedih terus menerus, dan apakah perlu dengan konsultasi dengan psikiatri atau apakah cukup dengan sendiri aja gitu dok? Iya, bagaimana betul sekali. Memang ya, hipotiroidnya sendiri menyebabkan depresi. Saya punya cerita menarik ya. Saya punya teman di Magelang. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang kebetulan ditempatkan di rumah sakit jiwa nih, Mbak Nisa. Nah, ternyata di rumah sakit jiwa ini ada yang depresi, ada yang skizofrenia, pokoknya gangguan jiwa yang sangat bermacam-macam. Nah, teman saya ini curiga jangan-jangan ada gangguan tiroidnya. Ternyata benar. Setelah diperiksa itu ada pasien-pasien yang dalam jumlah yang cukup signifikan ya Mbak Nisa ya. Ada yang hipotiroid, ada yang hipertiroid, dan begitu diobati gejala gangguan jiwanya menjadi membaik gitu. Jadi kondisi hipo dan hiper sendiri memang benar sangat mempengaruhi kejiwaan dari segi penyakitnya gitu. Yang kedua dari segi beban penyakitnya. Beban penyakit dengan penyakit beda ya. Kalau penyakit itu kondisi hipo atau hipernya, kalau beban itu adalah kita mengetahui bahwa kita memiliki suatu kondisi yang mengharuskan kita minum sesuatu seumur hidup gitu. Itu juga sangat stressful saya rasa. Nah, kalau sudah mendapatkan obat untuk hipotiroid atau hipertiroid dan kadar hormonnya sudah stabil, sudah baik, tetapi masih ada gangguan cemas gitu atau depresi, memang sebaiknya mencari pertolongan lain ke dokter spesialis jiwa ya. Tapi kalau misalkan kadar hormonnya masih hipo atau hiper, saya rasa kita tangani dulu masalah hormonnya karena itu sangat mempengaruhi. Berarti sebenarnya kecuali Mbak Nisa gangguan kejiwaannya sangat-sangat berat ya. Kadang ada yang depresinya depresi biasa tapi nggak sampai, depresi ringan aja nggak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau nggak mengganggu orang sekitarnya. Tapi ada juga yang depresinya sedang sampai dengan berat yang sampai mengganggu aktivitas dan orang-orang sekitarnya. Itu walaupun kadar hormonnya masih kurang baik, tetap udah harus dikonsulin tuh ke psikiatri. Berarti emang wajib juga ya dok untuk kebaikan diri sendiri untuk konsul dengan psikiatri itu? Ya, kalau merasa sudah sangat terganggu ya dengan kondisi kejiwaan saat ini. Baik dok, sangat jelas. Ini dok ada 2 lagi ya dok. Biar kita sikat aja. Nah, bentar, mana ya?
Oh, dok, apakah jika ibunya menderita hipotiroid dan mengkonsumsi levotiroxin sama saat hamil, apakah Hmm. anak yang dilahirkan apakah akan beresiko untuk menderita hipotiroid kongenital? Oke. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau kita minum levotiroxin gitu ya pada saat hamil ya, justru Iya, itu hipotiroid dan akan sudah meminum levotiroxin. ah, justru tujuannya adalah supaya kadar TSH-nya normal. Kita pengennya di bawah 2,5 ya kalau ibu hamil ya. Kadarnya Mm-mm. normal supaya tidak terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada janin gitu. Nah, Mm-mm. biasanya janin-janin atau bayi yang lahir dengan hipotiroid kongenital itu ibunya satu kalau nggak sakit hipotiroid, yang kedua ada yang namanya Graves disease atau penyakit hipertiroid karena autoimun juga gitu. Nah, Mm-mm. kondisi-kondisi autoimun ini dia menyebabkan gangguan pada pembentukan kelenjar tiroid si janin sehingga terjadilah yang namanya hipotiroid kongenital. Biasanya Mm-mm. gejalanya adalah gangguan pertumbuhan perkembangan pada anak, kemudian kelihatan lidahnya tebal gitu, nggak kuat menyusui. Itu gejala-gejalanya. Nah, sebetulnya nih Mbak Nisa, sekarang ini pemerintah sudah mulai menggalakkan, bahkan di seluruh dunia ya, menggalakkan deteksi dini untuk hipotiroid kongenital, yaitu pemeriksaan kadar TSH pada bayi yang baru lahir. Biasanya dilakukan pada hari 2 atau hari ketiga gitu. Jadi kalau misalkan di sini nih ada yang sedang hamil, kemudian sebentar lagi melahirkan, jangan lupa untuk mengingatkan dokter kandungannya atau mengingatkan ibu bidannya supaya bayinya diperiksakan kadar hormon tiroidnya. Walaupun bahkan kita nggak punya gejala apa-apa, ibunya nggak sakit apa-apa, sebaiknya tetap diperiksa. Karena itu sangat Mm-mm. mempengaruhi masa depan si bayi ya. Tapi kalau kita Oh, hipotiroid dan minum levotiroxin, jangan khawatir bikin bayinya hipotiroid, nggak. Justru kita mencegah bayinya kita hipotiroid. mencegah dengan minum obat ya dok ya. Iya, betul. Uh, Berarti, tapi kalau apakah emang ada kaitannya juga antara apa sih banyak juga yang terdiagnosis hipotiroid itu pasca melahirkan, apakah fluktuasi Mhm. hormon dari saat hamil dan melahirkan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi hormon tiroid kah dok Ya, atau betul banget. pembentukan autoimun gitu? Apakah Betul. itu sangat Sangat-sangat berpengaruh. Biasanya kalau seorang ibu hipertiroid ya, kemudian pada saat berpengaruh? hamil hipertiroidnya itu justru membaik, Mbak Nisa, membaik pada saat hamil. Karena luar biasanya tubuh seorang ibu itu pada saat dia mengandung, sebenarnya kan bayi itu kan seperti ada sesuatu yang baru ya, benda asing dalam Iya. tubuhnya gitu. Jadi badannya ibu tuh berusaha mengamankan supaya bayinya ini tetap aman gitu di dalam, nggak diserang sama daya tahan tubuh ibunya. Akhirnya terjadilah penekanan dari aktivitas apa namanya autoimun si ibu gitu. Sehingga pada saat hamil biasanya hipertiroid membaik, kemudian setelah melahirkan hipertiroidnya biasanya menjadi berkembang lagi, menjadi kambuh lagi. Nah, kalau untuk yang hipotiroid sih beda Mbak Nisa. Untuk hipotiroid itu kalau hipotiroidnya disebabkan karena satu riwayat operasi atau pengangkatan, kemudian yang kedua riwayat RAI, pada saat hamil kebutuhan hormonnya biasanya sedikit lebih banyak dibandingkan pada saat dia tidak hamil. Biasanya hormon dosis levotiroksinnya akan dinaikkan sekitar 25 sampai dengan 30% biasanya dari dosis yang sebelumnya. Nanti setelah melahirkan dosisnya akan dikembalikan lagi ke semula gitu. Kalau yang hipotiroid kayak gitu. Nah, untuk yang tiroiditis Hashimoto juga sama dengan hipotiroid karena penyebab yang lain. Dia tidak akan fluktuasi pada saat hamil menjadi hipo terus hiper gitu, enggak. Hanya akan ada sedikit penambahan biasanya pada dosis levotiroksinnya karena pada ibu hamil ada kebutuhan hormon yang sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Oh gitu, baik dok. Berarti emang karena fluktuasi dari hormon itu ya dok ya sangat berpengaruh. Iya, tapi nggak begitu banyak kalau pada yang apa hipotiroid. Hanya membutuhkan sekitar 25% peningkatan dosisnya. Baik dok, sangat jelas. Nah terakhir nih dok, terkait dengan asupan hormon tiroid kan, kalau di Indonesia itu kan ada biasanya yang umumnya ya emang levotiroksin kan dok. Nah kalau di mata dokter endokrin, apakah ada apa ya kan pernah dengar saya tentang natural desiccated thyroid atau NTD.
yang Ya, diambil dari ekstrak tiroid hewan. Apakah ya. itu ada di dalam protokolnya kedokteran endokrin gitu untuk asupan dari NTD? Karena biasanya saya lihat asupan dari NTD itu dari jurnal-jurnal functional medicine, Dok, daripada jurnal endokrin. Nah, menurut dokter itu gimana, Dok? Ya, ya, terima kasih Mbak Nisa. Memang ini salah satu kemajuan ya Mbak Nisa ya dalam pengobatan sebenarnya. Cuman yang namanya NTD ini sayangnya adalah dia apa namanya, kita kalau kita minum obat ada yang namanya bioavailability atau bioavailabilitas, artinya kadar berapa banyak eh, obat yang kita minum itu kadarnya mencapai kadar tertentu yang kita inginkan supaya bisa mengobati penyakit gitu. Nah, dari NTD ini dia bioavailabilitasnya berbeda-beda Mbak Nisa. Jadi kalau misalkan sekarang nih kita minum NTD-nya 1 tablet nih misalnya ya, kemudian besoknya adalah 1 tablet lagi dengan sediaan NTD yang berbeda, itu belum tentu sama. Mungkin kalau kita minum NTD dari jangka waktu produksi yang sama, nih misalkan diproduksi tanggal 20 Maret 2019 misalkan ya NTD-nya, mungkin itu si bioavailabilitasnya akan sama tuh karena dalam satu waktu gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita minum dengan yang apa namanya tanggal produksinya berbeda atau sumber si hewannya itu berbeda, itu bioavailabilitasnya akan berbeda juga. Nah, itu yang sebenarnya masih harus diteliti lagi gimana caranya supaya si bioavailabilitas dari obat NTD ini tetap stabil seperti levotiroxin yang kita minum. Kalau kita minum levotiroxin itu bisa dipastikan sekitar 70-80%-nya terserap gitu dan mencapai kadar tertentu dalam darah kalau kita ukur. Nah, kalau yang NTD itu dia berbeda-beda. Masalahnya itu sih Mbak Nisa. Bukan karena dia tidak efektif ya, sebenarnya kan dia efektif gitu kan, asal mencapai kadar hormon tertentu. Cuman untuk mencapai kadarnya itu yang masih dicari tahu gimana nih caranya. Itu. Jadi sampai saat ini memang dari bidang endokrin belum menyarankan penggunaan NTD tersebut. Yang disarankan sampai saat ini masih levotiroxin. Bahkan yang mungkin pernah dengar yang tinggal di luar negeri pernah pakai T3 ya, sediaan T3 kan kalau levotiroxin LT4 ya. Di luar negeri kan ada yang T3. Nah, T3 sendiri juga bahkan oleh bidang endokrin belum dirutinkan, belum direkomendasikan untuk penggunaan rutin karena efeknya masih masih tidak seperti T4. Kalau T4 itu kita masih bisa duga gitu. Oh, dengan dosis segini kira-kira dia akan menaikkan segimana. Kalau yang T3 itu masih bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Biasanya kita berikan tambahan T3 itu kepada yang sudah diberikan dosis levotiroxin dengan dosis yang maksimal. Ada dosis maksimalnya nih Mbak Nisa. Kalau lebih dari itu takutnya gangguan ke jantung soalnya. Sudah melebihi, sudah mencapai dosis maksimal tapi nggak pernah bikin TSH-nya normal. Nah, itu baru kita tambahin T3-nya. Tapi sayangnya sampai sekarang T3 belum masuk tuh di kita. Iya, Dok, betul. Saya pernah baca tentang maaf ya, Dok. Nah, saya pernah baca tentang T3 juga di Indonesia. Sebenarnya saya pernah ketemu itu kan kalau di merek jualnya itu Sitomel ya, Dok. Betul nggak sih? Iya, Sitomel, benar. Sitomel. Nah, saya pernah baca justru si obat itu malah disalahgunakan oleh binaraga untuk mencapai otot, katanya biar ototnya lebih jelas saat mau tampil tes katanya. Jadi malah disalahgunakan dan dijual bebas gitu, bukan oleh apotek-apotek yang terpercaya, tidak ada dari pemerintah atau yang udah ada sertifikat apotek gitu. Iya, sayangnya begitu. Memang Sitomel ini isinya T3. Jadi kan T3 itu sebetulnya adalah hormon tiroid yang bentuk aktif ya dalam tubuh kita ya. Kalau kita minum levotiroxin itu yang T4 ini nanti di tubuh kita akan diubah lagi menjadi T3. Jadi kalau kita minum T3 efeknya itu memang lebih cepat dibandingkan dengan T4. Sehingga untuk yang tadi tuh yang namanya pembentukan otot atau supaya kelihatan lebih kering tanda kutip ya ototnya itu lebih cepat menggunakan T3 tadi itu. Cuman kalau untuk masalah hipotiroid itu baru digunakan kalau kita sudah pakai T4 dosis maksimal masih tetap hipo, baru ditambahin T3. Itu rekomendasinya sampai saat ini baru sampai situ.
Tapi kalau untuk memaksimalkan penyerapan dari hormon T4 ke T3 itu gimana, Dok? Apakah ada triknya atau apakah harus mengkonsumsi suplemen apa atau makanan apa supaya si hormon T4 atau tiroksin ini bisa terserap maksimal ke tubuh? Jadi hormon T3 kan, hormon T3 hormon aktif ya kan? Hormon tiroid aktif ya, Dok? Ya, betul. Yang penting itu tadi, dalam kondisi perut kosong, nggak ketemu dengan makanan dan obat-obatan yang lain. Itu aja sebetulnya sih, Mbak Nisa, yang paling efektif sampai saat ini. Jadi supaya penyerapan hormon tiroid itu maksimal ya, Dok ya? Sehingga nanti diserap dari yang kita makan 80%, sekitar 80% diserap, diubah lagi jadi T3 gitu. Baik, dokter, terima kasih penjelasannya. Karena udah hampir semua terbaca, mungkin emang beberapa ada yang terlewat, tapi kita umumin aja penjelasannya kan, supaya itu kita rangkum ya, Dok. Jadi hipotiroid, saya rangkum ya, Dok. Jadi hipotiroid itu adalah kondisi kekurangan hormon tiroid karena organ tiroidnya sendiri yang udah tidak berfungsi dengan baik. Nah, penyebab utama hipotiroid itu selain karena operasi yaitu Hashimoto thyroiditis. Selain itu, betul ya, Dok ya? Betul. Hashimoto thyroiditis. Faktor resiko dari penyakit hipotiroid itu diantaranya adalah karena dia seorang perempuan, rata-rata penyakit tiroid itu diderita oleh perempuan. Selain itu wanita dengan usia di atas 40 tahun. Selain itu selain itu orang-orang yang sudah mempunyai autoimun sebelumnya. Untuk pengobatan hipotiroid itu seumur hidup dan itu mengkonsumsi levotiroxin ya, Dok ya. Levotiroxin seumur hidup dan itu aman, tidak bahaya dan sangat sangat bermanfaat untuk mensuplai kondisi hormon tiroid sendiri. Ya. Gitu. Supaya hidup kita normal dan sesehat mungkin. Iya, dokter. Dokter ada ini nggak? Ada sepatah dua patah kata buat teman-teman Pita Tosca gitu? Iya, barangkali berhubungan dengan tema penyemangati saya. Iya, Dok. Kan tema kita nih berdamai ya dengan hipotiroid atau tiroiditis Hashimoto ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman sahabat Pita Tosca semua, untuk yang punya hipotiroid atau tiroiditis Hashimoto tidak perlu khawatir. Memang ini adalah suatu kondisi di mana kadar hormon tiroid kita sudah perlu bantuan nih dari luar akibat kelenjarnya nggak bisa memproduksi dengan jumlah yang cukup. Tapi jangan khawatir, kalau kita rutin mengkonsumsi levotiroxin dengan dosis yang sesuai anjuran dokter, waktu dan cara minum yang tepat, insya Allah badan kita akan tetap sehat, tetap akan normal seperti yang tidak pernah punya sakit hipotiroid gitu. Ya, tetap semangat. Jangan jangan patah hati, jangan karena punya hipotiroid atau tiroiditis Hashimoto kamu nggak sendirian, banyak yang dengan kondisi yang sama ya Mbak Nisa ya, dan masih tetap bisa beraktivitas dan hidup sesehat dan senormal mungkin sama seperti yang lain. Itu aja pesan saya Mbak Nisa. Terima kasih dokter, sangat bermanfaat banget penjelasan hari ini dan dokter seru banget kita bahas tentang hipotiroid. Nah dokter sebagai penutup, boleh dokter tangannya gini? Boleh banget. Logo Pita Tosca. Senang sekali, makasih ya udah diundang ke ini chatnya Pita Tosca. Iya, terima kasih dokter atas materinya, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk live chat selanjutnya. Oke, makasih semuanya, sampai ketemu. Ya, terima kasih semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.